Kalau ada api, jangan disiram bensin. Itulah yang dilakukan oleh Mas Gibran. Mas Gibran lebih memilih menjadi air. Menanggapi bahwa kunjungan Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa ke makam keluarga beliau, beliau jawab dengan santai, terima kasih atas kunjungannya, ziarahnya, dan doanya. Ini luar biasa kawan-kawan ya. Inilah didikan dari Pak Jokowi. Buah tidak jatuh dari pohonnya. Kalem, santai ya, tidak terpancing, bijak. Mas Gibran sudah mulai matang. Nah, itu satu poin kemenangan dari keluarga Pak Jokowi. Ya, maka sekali lagi saya sampaikan, banyak orang di typing-typing di komentar juga, jangan lawan orang baik. Mas Gibran berhati emas. Hidup Jokowi. Gibran mengucapkan terima kasih dan perhatian yang diberikan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa. Pertama-tama, saya benar-benar sangat kagum ya dengan sikap Mas Wapres kita ini ya. Ini benar-benar saya katakan incredible wise ya. Suatu sikap yang bijaksana luar biasa menurut saya ya. Karena kita tahu sebenarnya tujuan Tifa ya dan Refli Harun dan Roy Panci ke sana itu, mereka bukan untuk ziarah sebenarnya ya. Tapi walaupun mereka bilang belakangan setelah dihujat, mereka bilang mereka hanya untuk ziarah ya, tetapi tujuan mereka jelas dalam video pertama mereka itu ya, bahwa mereka mencari ya dalil-dalil dan mengatakan bahwa ibu itu bukan ibunya Pak D. Jokowi gitu kan. Tapi setelah dihujat masyarakat, mereka bilang kami ziarah. Tetapi dalam sikap keluarga Pak Jokowi, terlebih ya Wapres kita ini ya, ini benar-benar menunjukkan mereka ini bukan keluarga yang ya bisa dianggap remeh lah ya. Mereka membalas kejahatan dengan kebaikan seperti itu. Jadi di sisi lain kita sebagai masyarakat begitu emosional ya melihat itu. Terlebih saya nih berpikir kadang-kadang kapan saya mau ketemu dengan Roy Suryo ini ya, paling tidak saya ludahin mukanya itu tuh, dan juga Tifa ini. Tapi di sisi lain Mas Wapres kita begitu bijaksana ya, jadi beliau lebih bijaksana dari umur yang seharusnya ya, umur beliau masih muda begitu, tapi jauh lebih bijaksana ya. Semoga beliau selalu sukses bahkan jadi RI 1 nantinya, mungkin 2034 ya. Kita doakan semua. Dan juga Pak Jokowi ya tetap sukses di dunia internasional ya sebagai penasehat Lombok nantinya. Itulah harapan kita sebagai pendukung ya keluarga Pak Jokowi. Jadi untuk kita masyarakat, kita jangan menyerah. Ya, netizen itu sampai ada yang geram ya teman-teman ngomong kayak gini. Udah Mas Gibran, marah aja Mas Gibran. Karena respon marah adalah sesuatu yang dianggap wajar. Tetapi ya karena kebijaksanaan Mas Wapres ini melebihi usianya, kematangannya melebihi usianya, malah netizen yang marah, Mas Wapresnya berterima kasih karena sudah ziarah ke makam keluarganya. Jadi ini menurut saya sebuah kebijaksanaan yang mengagetkan pasti bagi Roy Suryo dan Dr. Tifa ya teman-teman. Awalnya saya berpikir keluarga Bapak Jokowi atau Gibran melakukan sebuah tindakan karena Roy Suryo dan Tifa mendatangi makam daripada kakek dan neneknya. Tapi faktanya Gibran malah berterima kasih kepada Roy Suryo dan Tifa telah mengunjungi makam kakek dan neneknya. Dan beliau mengatakan itu hal yang lumrah karena itu adalah makam siapapun bisa datang. Apalagi untuk mengunjungi dan memberikan doa. Mohon maaf nih, untungnya mereka berhadapan dengan orang Jawa yang punya kesabaran, yang punya rasa tahan uji, ataupun tidak mudah tersinggung, ataupun tidak mudah marah atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan orang lain menganggap tindakan dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Tifa untuk mengunjungi makam daripada kakek, nenek, ataupun keluarga Bapak Jokowi sebagai tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Dan Gibran mengatakan itu adalah hal yang lumrah dan mengucapkan terima kasih.
Begitu mulianya hatinya Mas Wapresku, begitu mulianya hati Mas Gibran. Beliau nggak marah. Padahal si Roy Suryo, Tifa dan gerombolannya datang merusak makam nenek Mas Gibran. Datang memfitnah nenek Mas Gibran, datang memfitnah bapak Mas Gibran, Bapak Jokowi di depan nenek Mas Gibran. Mas Gibran nggak marah, malah mengucapkan terima kasih banyak sudah datang menyarai kuburnya, makamnya nenekku, mendoakan nenekku, ibuku. Mas Gibran malah berterima kasih. Sungguh mulia hatimu, Nak Gibran. Mulia sekali hatimu, Nak. Sama mulianya hatimu dengan bapakmu, Bapak Jokowi. Buah nggak jatuh dari pohonnya. Mulia, sabar, betul-betul persis dengan Bapak Jokowi. Sabar dan mulia hatinya. Salut saya, ya Allah, salut. Hebat memang kau. Pantas kau jadi untuk memimpin Indonesia. Betul-betul cocok dan pantas memimpin negara Indonesia. Semangat selalu Mas Gibran, semangat Mas Wapresku, semangat. Insya Allah tahun 2009, Insya Allah 2 periode. Mas Gibran, terima kasih Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah ziarah ke makam kakek dan nenek saya. Inilah ya definisi buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Dan definisi like father, like son. Ini Mas Gibran ini. Nah, inilah alasan kenapa saya itu sangat mengidolakan Jokowi's family, keluarga Pak Jokowi ini. Salah satunya Mas Gibran ini. Dan ini adalah ajaran Islam, ya. Mas Gibran sudah mengamalkannya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Ikutilah perbuatan yang buruk itu, balaslah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Beliau nggak ngebalas dengan ngejulit, ya, buat story, sindir sana sindir sini, marah sana marah sini, nggak, no. Justru beliau malah berterima kasih. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Inilah anak muda ya, sosok anak muda yang apa ya, yang jarang kita temui sekarang. Justru ada sosok yang katanya cerdas, kerjaannya malah memprovokasi, ngejulit, nyinyir, sindir komentator sana, komentator sini. Bukannya malah menasihati pengikut-pengikutnya, anak-anaknya, justru dia yang mengkompori. Dia yang menyuruh gitu loh pengikutnya untuk melakukan suatu keburukan. Nah, orang seperti itulah yang tidak pantas dijadikan pemimpin di negeri ini. Jadi, dari saya kepada Mas Gibran, Anda hebat. Like father, like son. Membalas keburukan dengan kebaikan. Roy Suryo tertawa di depan makam keluarganya Pak Jokowi ya. Jadi si Roy Suryo sama Dr. Tifa sama siapa lagi itu dia mendatangi makam orang tuanya Pak Jokowi ya. Nah itu di situ dia menghina orang tuanya ya, sudah di makam masih dihina aja. Itu maksudnya seperti apa ya? Kalau benci ya benci sama yang masih ada, yang orang tuanya yang sudah nggak ada ya jangan dibawa-bawa gitu. Mereka kan nggak tahu apa-apa. Maksudnya ya logikanya gimana gitu, attitude-nya gimana sebagai orang yang katanya pendidikannya udah nyampe doktor ya, kok berpikirnya seperti itu ya, nggak punya attitude sama sekali, istilahnya nggak ya, itu sebenarnya orang waras apa enggak gitu ya. Sebenarnya dia teliti juga kan banyak kan salah, meneliti ojol ya, katanya dia ojol apel-apel, ternyata kan mereka ojol asli semua. Roy Suryo nggak mau minta maaf, nggak mau apa ya, dia kekeh dengan pendiriannya sendiri. Ya menurut saya Roy Suryo itu manusia apa ya, ya yang dia teliti juga salah semua. Ya itulah, makin menguatkan bahwa ketiga orang itu motifnya bukan
ingin menunjukkan kebenaran, tapi tentang kebencian terhadap satu orang dan keluarganya. Kalau memang berseberangan secara politik, ya udahlah ya, serang gagasannya, serang apa yang dilakukan. Kenapa harus menyerang sampai ke keluarga, sampai ke orang tua yang sudah meninggal? Wow, harusnya orang-orang mulai makin yakin, makin paham siapa yang harus diikutin dan tidak. Perilaku semacam ini bukan suatu perilaku yang baik. Ini menjadi contoh politik kotor yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, termasuk Tifa, Roy Suryo, Rismon. Aduh, tidak layak untuk diikuti, tidak layak untuk dicontoh. Apalagi nih Ya, seperti itulah kata-kata Mas Gibran. Terima kasih telah berziarah ke makam kakek nenek saya. Kalau menurut aku sih keluarga Pak Jokowi ini super duper terlalu baik ya guys ya. Kok kita jadi yang geram gitu, tapi mereka mah santai aja ya kan. Tapi ya itulah hasil didikan Pak Jokowi. Karena beliau orang baik, jadi anaknya pun baik. Ya insya Allah menjadi pahala ya Mas. Tapi buat kita semua, jangan pernah kendor untuk menyuarakan tangkap Roy Panci dan Tifa dan geng-geng Panci lainnya. Kenapa? Karena mereka sudah sangat-sangat meresahkan bagi kita. Oke? Ya semoga polisi cepat menangkap mereka. Jadi biar kita bisa senang ya kan. Kalau nggak semak kali, asal buka TikTok, muka dia, muka Roy Panci, muka Tifa, bosen Rismon lagi. Muak kali aku. Salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Kita dibuat heboh dengan kunjungan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kawan-kawan ke makam keluarga Bapak Jokowi, khususnya makam ibunda dan ayahanda Bapak Jokowi. Di makam tersebut, Dr. Tifa menyatakan pernyataan yang sangat di luar dugaan kita, mengingat Dr. Tifa seorang terdidik sampai menyatakan pendapat yang membuat masyarakat kecewa. Tetapi yang kita perhatikan, pernyataan tanggapan dari Bapak Gibran atas kunjungan dari Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan sangat mengejutkan kita, karena beliau tidak ada kata-kata yang marah atau kecewa terhadap pernyataan Dr. Tifa di makam kakek dan neneknya. Bapak Gibran justru menyatakan terima kasih atas kedatangan Roy dan Dr. Tifa ke makam kakek dan neneknya, yang mendoakan nenek dan kakeknya. Ini benar-benar di luar dugaan kita, yang menduga tentu Bapak Gibran akan buat reaksi yang keras terhadap pernyataan Dr. Tifa di makam nenek dan kakeknya, yang kita tahu sangat tidak berkenan lah di pikiran kita semua. Izin stage, kalau kalian mau berpolitik, berpolitiklah yang elegan, jangan begitu. Orang sudah meninggal, jangan dibawa-bawa. Walaupun kalian tidak suka, kalian tidak respect, tidak hormat, tapi jangan bawa orang yang sudah meninggal, apalagi itu orang tua. Kalian kalau ketemu sama saya, lain ceritanya. Mau dicoba Tifa, Suryo, semua siapa gerombolan kalian, urusan sama saya, coba. Saya tunggu. Aduh, Mas Wapres, hatimu itu terbuat dari apa sebenarnya ya? Tuh lihat tuh, Mas Wapres kita tuh. Saya harusnya malah berterima kasih kepada Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa,
karena sudah mengunjungi makam kakek saya. Waduh, memang bener-bener memang ya, buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Memang bener. Wah, hatimu sungguh mulia Mas Wapres. Itu kalau saya udah marah, itu udah ngoceh sama Roy Suryo, Dr. Tifa. Duh, bener-bener memang Mas Wapres top. Ya itu ya teman-teman, banyak netizen mengatakan ya marah aja Mas Gibran, marah aja. Tetapi Mas Gibran tidak ada rasa marah, malah mengucapkan terima kasih ya teman-teman. Walaupun kita tahu motif dan olok-olok yang dilakukan Roy Suryo dan Dr. Tifa di makam ibu daripada Pak Jokowi ya teman-teman, ya mirip Pak Jokowi lah. Tidak ada kecaman, tidak ada kemarahan, tidak ada amarah yang ditumpahkan melihat semua kejadian ini, tetapi tetap mengumbar ucapan-ucapan positif, ucapan-ucapan terima kasih yang santun ya, walaupun sudah disakiti, sudah melebihi batas ya menurut semua orang lah. Saya yakin semua orang menganggap ini sudah kelewat batas ya, kecuali kelompok mereka aja mungkin ya. Kalau kelompok mereka Dr. Tifa, Roy Suryo Rismon ya namanya juga teroris ya kalau kata Andi Aswan ya, Waketum Projo itu teroris katanya. Kocak juga istilah itu baru muncul sekarang ya teman-teman untuk melawan istilah termul-termul ini kan ya. Jadi luar biasa Mas Gibran menunjukkan kedewasaannya. Kalah, malu harusnya Roy Suryo ya. Malu harusnya kalian Dr. Tifa. Usia lebih tua tapi kedewasaan adalah Gibran yang unggul ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.